Mata Laras terbuka lebar. Tidak, Tuan Kenzi, Siva akan menyiksaku sampai mati. Kau tidak punya pilihan dalam masalah ini. Mari kita lihat apakah kau akan menjelek-jelekkan Alexa lagi. Menurut watak Kenzi, Siva berharap Laras akan diusir dari Mandala untuk apa yang telah dilakukannya. Namun, pada akhirnya, Laras kembali ke sisinya dengan bingung. Kenapa kau masih di sini? Laras memandang kecut pada Siva. Keyakinannya yang biasa memimpin Siva dengan hidungnya kini telah menghilang. Yang tersisa hanyalah ekspresi yang menyedihkan ketika air mata memenuhi matanya. Tuan Kenzi tidak akan membiarkanku pergi. Laras tersedak. Dia ingin memberiku pelajaran dengan menjadikanku sebagai manajermu. Ekspresi Siva tiba-tiba berubah. Satu-satunya alasan Siva mentolerir pengkhianatan Laras dan mengizinkannya mencari Kenzi adalah karena dia ingin Kenzi melihat secara pribadi bagaimana manajernya. Dengan begitu, dia akan memiliki kesempatan untuk bekerja dengannya. Namun, Kenzi akhirnya menjaga Laras. Di ruangan, dia tampaknya melakukan kebaikan padanya dengan membiarkannya menyiksa Laras. Tapi, pada kenyataannya, itu adalah peringatan yang menyamar. Dia mengatakan padanya untuk tidak memainkan trik. Kenapa Alexa mendapatkan apapun yang diinginkannya, sementara yang lain berjuang? Pesona spesial apa yang dimiliki Alexa? Meskipun staf di Mandala biasanya tidak bergosip, Alexa masih mencari tahu tentang apa yang terjadi di agensi dari Ayu Gani. Dia sudah lama meramalkan bahwa Siva akan menyusahkan Kenzi. Sayangnya bagi Siva dan manajernya, mereka terlalu melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Selain itu, dia juga mendengar tentang bagaimana Kenzi telah mengembalikan Laras ke sisi Siva, meskipun itu bukan sesuatu yang biasanya dia lakukan. Jam 7 malam, Kenzi berjalan masuk melalui pintu depan, dan melihat Alexa berdiri di depan bangku dapur, mengenakan celemek putih sedang menyiapkan makan malam. Dia tidak khawatir seperti biasanya. Karena musim dingin, dia mengenakan pakaian yang lebih tebal. Jadi, peluangnya untuk terbakar lebih rendah. Alexa merasakan tangan Kenzi yang kuat menyelimutinya ketika Alexa tertawa dan berseru, "Jangan memelukku terlalu erat, hati-hati dengan minyaknya." "Aku hanya ingin memelukmu seperti ini." Kenzi menekan dagunya ke belakang leher Alexa dan menghirup aroma uniknya. Alexa mematikan kompor dan berbalik untuk mengaitkan lengannya di leher Kenzi. "Kenapa kau mengirim Laras kembali pada Siva? Kau biasanya tidak melakukannya." Dia mengatakan sesuatu yang salah hari ini, jadi dia harus menderita dengan hukuman yang terburuk. Siva tidak akan bersikap mudah padanya. "Kau terlalu keras." Kenzi melingkarkan lengannya erat-erat di pinggul Alexa dan menatapnya dengan pandangan maha kuasa. "Nyonya Leonard, sepertinya kau memiliki banyak pendapat tentang keputusanku." Alexa tertawa lembut ketika dia memiringkan kepalanya dan menanamkan ciuman di bibir Kenzi untuk menenangkannya. "Selama kau bahagia." Kenzi dengan puas melepaskan istrinya yang lembut, dan kembali ke ruang belajar untuk menangani beberapa masalah. Namun, Alexa tertawa pada dirinya sendiri. Laras bertanya kepada Lukas tentang hubungan Kenzi dan Alexa. Dia penasaran karena dia sadar, satu-satunya alasan dia dikembalikan ke sisi Siva adalah karena dia mengatakan Alexa kejam, dia menghinamu dengan singkat dan diperlakukan dengan sangat buruk. Mulai sekarang, kita semua harus mewaspadainya. Ini adalah kata-kata dari Lukas. Namun, Kenzi tidak menyebutkannya sama sekali. Sebenarnya, Alexa sudah mengerti bagaimana perasaan Kenzi. Jika dia mengalami masalah yang sama dan seseorang telah menghina Kenzi, dia mungkin bereaksi lebih buruk darinya. Tapi, Alexa, Tuan Kenzi terhadapmu begitu jelas dan pasti akan membuat masalah untukmu. Kau harus hati-hati. Aku mengerti, Alexa tertawa. Setelah meletakkan telepon, dia memikirkan betapa dia menikmati Kenzi memperlakukannya dengan sangat baik.
Setelan makan malam disiapkan, Alexa membawa makanan ke ruang belajar. Melihat Kenzi masih sibuk dengan pekerjaan, dia berjalan mendekat. "Apa itu?" Kenzi bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Meskipun ia berusaha berkonsentrasi pada pekerjaan, hatinya masih terus tergerak oleh Alexa. "Aku hanya berpikir tentang seberapa baik kau memperlakukanku. Aku ingin tahu apakah kau akan tetap sama dalam beberapa tahun mendatang atau bahkan beberapa dekade kemudian? Apakah cintamu akan memudar seiring waktu?" Alexa tiba-tiba menghela nafas. Jika hubungan yang indah seperti itu terjadi pada suatu episode pengkhianatan, aku punya perasaan segalanya tidak akan berakhir dengan baik. Setelah mendengar kekhawatirannya, Kenzi merentangkan lengannya dan menarik Alexa ke pelukannya. "Aku tidak bisa memberimu jawaban yang pasti. Ayo makan." Setelah berbicara, Alexa berdiri. Namun, Kenzi menariknya ke bawah dan menekannya ke lantai. Alexa membuka matanya lebar karena terkejut. Akhir-akhir ini, wanita ini menjadi jauh lebih rumit. "Aku tidak bisa memberitahumu betapa aku mencintaimu, tapi jika aku harus menemukan cara untuk mengekspresikan diri, aku bisa menggali hatiku untukmu. Apakah kau menginginkannya?" Alexa berbaring diam-diam di bawah tubuh Kenzi, ketika matanya tiba-tiba mulai mengalir dan air mata merembes ke sudut matanya. Karena kata-katanya, dia merasakan dorongan kepercayaan diri untuk menjawab, "Aku bisa melakukan apa saja untukmu, bahkan jika itu berarti memberimu hidupku." Dalam sekejap, ciuman dahsyat merendahkan dirinya di bibirnya tanpa peringatan. Sementara yang lain fokus untuk mendapatkan kehidupan mereka yang teratur, kehidupan pasangan itu berputar di sekitar. Di ruang belajar, setelah aktivitas seperti topan melanda, dokumen Kenzi tergeletak di bawah tubuh mereka. Alexa berbaring di atas tubuh Kenzi saat dia menenangkan dirinya. Setelah melihat kekacauan di lantai, Alexa tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apakah kau tidak akan melakukan meeting besok? Apa yang akan kau lakukan dengan dokumen-dokumen ini?" Kenzi mengaitkan satu lengan ke Alexa dan menggunakan lengan lainnya untuk mengambil dokumen. "Ini adalah kontrak film, tapi ada baiknya sesekali mengabaikan kontrak untuk bersikap mesra denganmu." Telinga Alexa memerah. Pasangan itu menuju ke kamar mandi untuk mandi. Setelah makan malam, mereka kembali ke ruang belajar untuk membereskan kekacauan. Setelah itu, suasana kembali hangat, ketika Kenzi kembali membaca kontraknya dan Alexa bersandar di pundaknya, ketika dia membaca majalah fashion. Ini akhir tahun, akan ada banyak upacara penghargaan. Mandala Entertainment akan menjadi tuan rumah makan malam perayaan Senin depan. Meskipun itu bertujuan untuk merayakan aktor pemenang penghargaan kita, itu juga bertepatan dengan ulang tahun ke-20 Mandala, jadi kau diharapkan hadir. Baiklah, akankah ada banyak orang? Alexa bertanya ketika dia meletakkan kepalanya di paha Kenzi. Akan ada cukup banyak. Kalau begitu, apakah kau akan hadir sebagai manajerku atau sebagai CEO Mandala? Tanya Alexa dengan sedikit teredam. Ketika saatnya tiba, kau akan tahu. Setelah berbicara, Kenzi terdiam beberapa saat. Karena dia tahu Alexa tidak suka tampil di acara-acara seperti ini, dia meyakinkan, jika kau tidak suka, kau selalu bisa pergi lebih awal. "Aku tidak menyukainya," jawab Alexa dengan mata terpejam, "karena ini kerajaanmu. Sudah tidak ada gunanya mendiskusikan apakah dia suka atau tidak. Orang yang aku cintai adalah kau. Itu tidak ada hubungannya dengan posisi apa yang kau pegang. Belum lagi, aku cukup menikmati melihatmu berdiri dalam sorotan." Kenzi bisa mendengar kekaguman dan ketergantungan pada suara Alexa saat dia mengucapkan kata-kata ini. Inilah yang memberi orang ini tujuan hidup. Tentu saja, meskipun Kenzi dan Alexa adalah sorotan utama dari makan malam perayaan, tidak bisa dilupakan bahwa pertempuran antara Alexa dan Shiva masih ada.
ini juga menarik banyak perhatian. Kali ini saat makan malam, mereka akan berbagi panggung. Pada kenyataannya, Alexa mempertahankan pendekatannya untuk menghindari insiden Shiva karena ini adalah seperti dia ingin menghindari perhatian. Jadi, selama Shiva berada di negara itu, dia mencoba yang terbaik untuk tidak berbenturan dengannya, dan dengan sengaja mentolerir apapun yang dilemparkan ke arahnya. Namun, bagi mereka yang menonton dari sela-sela, hal-hal yang tidak pernah terasa seperti mereka sudah terlalu jauh. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.